Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla, Tuhan seluruh semesta alam. Salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih teman-teman telah menghadiri kelas ini ya, kelas KBU MKKBU kelas I ya. Mohon maaf ada keterlambatan ya, karena ada satu dan beberapa hal. Agenda kita sebenarnya pada pagi ini saya ingin sebentar lah, insya Allah mungkin 20 ya, saya minta waktu 20-30 menit insya Allah terkait dengan ini teman-teman, update laporan akhir untuk KBU. Karena ini kan nanti kan cuma 12 pertemuan ya kalau nggak salah. Iya 12 pertemuan. Udah gitu nanti outputnya adalah salah satu yang penting itu laporan akhir. Selain nanti ada video yang di-upload di YouTube dan juga beberapa foto pendukung ya yang nanti akan kalian lampirkan di laporan akhir. Nah, nomor satu yang bisa saya sampaikan adalah terkait judul. Jadi judul ini menggambarkan judul yang kalian buat untuk laporan akhir. Ini hasil rapat sebenarnya dari Sabtu kemarin dengan tim dosen KBU. Ini yang saya tangkap dari hasil rapat kemarin. Yang pertama, judulnya itu harus mencerminkan masalah dan atau strategi yang kalian propose. Itu satu. Artinya judul itu mengandung unsur masalah dan atau strategi. Misalnya contoh ya, ini contoh aja, ini dari saya aja, mungkin kalian sangat bisa berbeda gitu. Aplikasi, contoh judulnya, aplikasi laporan keuangan secara digital pada UMKM X misalnya. Nah, jadi judul itu pokoknya mengandung unsur itu ya, masalah dan atau strategi yang kalian ajukan. Dan yang penting juga adalah sesuai dengan tema. Kalau tidak salah ya, nanti kalian bisa cari tahu cari info di kelas-kelas lain ya. Itu topik besarnya itu ada unsur digital marketing juga. Ya, seperti kata dalam tempur. Gitu. Jadi itu satu kata judul ya. Nanti kalian bisa cari info lagi dan bisa share di grup. Kemudian yang kedua, teman-teman, itu adalah terkait dengan di bab 3 itu kan kalian mengerjakan strategi yang kalian usulkan ya, kurang lebih begitu ya, di bab 3. Ini saya share aja deh, saya share screen. Udah kelihatan belum? Udah, Pak. Udah, Pak. Oke. Nah, ini agak sedikit loncat ya ke bab 3 dulu ya, karena saya kemarin fokus di beberapa aspek penting yang ditekankan oleh tim dosen. Jadi di bab 3 ini, fokus di strategi yang paling dominan. Misalnya gini, artinya gini, kalian kan jelas tidak mungkin hanya digital marketing saja kan.
memperbaiki kontennya, kemudian kalian bisa membuatkan mereka akun di e-commerce dan sebagainya. Kan tidak mungkin hanya begitu, karena digital marketing sudah default-nya seperti itu, atau sudah dari sononya ya wajib lah. Nah, jadi perencanaan strategi ini yang kalian highlight di sini adalah strategi yang benar-benar sangat dibutuhkan oleh UMKM. Nah, terlepas plus tadi ya, plus digital marketing. Nah, untuk cara tahunya bagaimana? Sebenarnya kemarin itu yang kita diskusikan itu adalah gini teman-teman. Memang penting kalian harus ngobrol dengan ownernya langsung atau tangan kanannya gitu lah ya, orang kepercayaannya. Tapi yang penting juga adalah kalian amati di tokonya atau di misalnya dia belum punya toko ya amati di rumahnya misalnya kan mungkin produksinya di rumah atau apa, pokoknya lokasi dia kerja sehari-hari atau lokasi dia ownernya sehari-hari di mana atau di kafenya misalnya. Dan amati ini maksudnya berarti kan amati dengan serius ya, karena dengan pengamatan yang jeli itu terkadang muncul ide-ide atau mungkin kepikiran gitu. Mungkin menurut kalian remeh-temeh tapi bagi owner besar atau sebaliknya gitu. Makanya harus ada komunikasi juga. Gitu teman-teman. Jadi yang penting adalah tidak terlalu banyak strategi karena juga waktu juga ya kan. Yang nanti di bab 4 itu kan kalian implementasinya seperti apa. Makanya di awal saya pernah bilang, seingat saya ya, let's say misalnya kalian bab 3 mengisi ada 10 strategi ya. Satu, misalnya membantu untuk rekrutmen karyawan. Misalnya nih ya, kedua apa, ketiga apa, sampai 10. Saya pikir 10 itu terlalu banyak ya, dengan waktu yang kita, sisa waktu sepertinya kurang begitu efektif, apalagi COVID juga ya. Plus juga mungkin tempat UMKM-nya tidak berada di lokasi yang sama dengan semua anggota kelompok. Jadi memang saya pernah bilang juga pakai prinsip Pareto 80-20. Makanya fokus di masalah yang benar-benar urgent atau sangat UMKM ownernya itu sangat ingin dibantu di masalah tersebut. Gitu. Nah, minggu depan insya Allah kalau tidak ada halangan, saya akan masuk di fokus di laporan akhir bab 1, bab 2, bab 3 yang kalian kerjakan kemarin. Jadi itu untuk tugas kelima, dan nanti insya Allah minggu depan akan saya share terkait dengan hasilnya, atau saya review sedikit lah. Itu teman-teman bab 3 ya terkait dengan strategi. Yang bab 4 jelas ini didukung oleh bukti-buktinya. Gitu. Pembahasan di bab 4. Jadi yang pertama, misalnya kalian let's say kalian ingin membuat banner. Terlihat sepele kan, tapi bisa jadi itu sangat penting kalau tokonya memang belum ada tulisan ataupun signage di tokonya. Itu sangat penting juga kan, kalau biar orang tahu. Misalnya, ini contohnya aja. Ya, berarti di situ akan terlihat, atau di pembahasan banner ini atau banner ini, fotonya. Foto banner udah jadi, yang udah terpasang di tempatnya UMKM. Gitu. Ini yang saya tekankan ya, artinya jangan sampai nanti di pembahasan itu malah polos, dalam artian tidak ada foto ataupun link video yang mendukung, ya kan? Jadi tolong digarisbawahi, ya kan? Kemudian selanjutnya yang mungkin saya bisa highlight di sini sebelum tanya jawab ya, itu saya pengen masuk di penjelasan masing-masing bab.
Ini satu ya teman-teman, pendahuluan. Sudah ada penjelasannya nih, ya kan? Sudah ada penjelasannya. Kita bagi tiga kan, gambaran umum usaha, masalah yang dihadapi, dan alasan memilih pendampingan. Yang pengen saya garis bawahi di bab 1 atau di pendahuluan adalah tolong kalian memasukkan satu alinea saja minimal ya terkait dengan gambaran umum usaha. Contoh seperti ini contohnya aja. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UMKM, ini contohnya produksi baju muslim di Indonesia meningkat sebesar 7,8% selama kuartal 1 2021 misalnya. Nah, dalam kurung referensinya mau ambil dari media, mau ambil dari jurnal atau majalah, silahkan pakai APA citation style ya. Tapi kalau yang lain juga nggak apa-apa. Itu teman-teman ya, di gambaran umum tolong dimasukkan update terkait dengan tadi ya landscape bisnis atau landscape industri secara keseluruhan. Dan itu harus ada referensinya. Oke teman-teman ya, itu yang pendahuluan. Nah, aspek-aspek usaha ini juga penting, dan yang menurut saya sering terjadi atau sering dilupakan itu adalah tadi antara terlalu banyak teori atau terlalu banyak UMKM oriented. Maksudnya gini, contoh nih ya, aspek sumber daya manusia deh. Di sini kan tertulis kan menjelaskan pengelolaan yang dilakukan, sumber daya manusia yang digunakan. Nah, banyak dari ini tahun lalu ya, saya berharap tahun ini jauh lebih baik. Jadi antara penulisannya terlalu banyak teoritis atau penulisan ini konten di aspek sumber daya manusia itu terlalu UMKM oriented banget. Jadi pembahasannya itu khusus di UMKM itu. Nah, maksud saya adalah pembahasan di sini di bab 2 ini untuk masing-masing subsection ya A, B, C, D itu adalah kombinasi antara teori yang secukupnya aja lah ya, yang mungkin menurut teori Maslow, hierarki Maslow misalnya ya, bla 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 gitu. Udah mungkin 1 atau 2 kalimat cukup lah. Nah, setelah itu baru tuh pembahasan dari aspek UMKM-nya. Itu yang saya maksud gitu. Jadi kombinasi pembahasan konten ini, kombinasi antara teoritis sedikit ya, 2 kalimat, dan juga yang fakta yang ada di UMKM tersebut. Gitu. Dan bab ketiga nih, perencanaan strategi usaha ini perencanaan, ya kan? Berarti belum tentu dilakukan kan, karena masih rencana. Yang pertama teman-teman adalah analisis SWOT ya. Catatan saya di bagian ini analisis SWOT itu tolong apa ya? Nanti akan saya kasih contoh ya, cuman waktunya ya. Tolong pembahasannya dilengkapi. Contoh, kalian dalam bentuk tabel lebih bagus ya, lebih dalam bentuk tabel. Eksternal, internal, ya kan? Misalnya eksternal, opportunity dan threat. Nah, di tabelnya itu cukup poin-poinnya saja. Tapi nanti di bawah tabel itu ada penjelasan lengkap terkait dengan
SWOT-nya tadi, strength misalnya. Strength-nya 1, 2, 3 di tabelnya. Nah, nanti di bawah tabel itu ada penjelasan terkait dengan strength lagi, gitu. Tapi yang lebih lengkap dan cukup dalam lah pembahasannya. Jadi kombinasi antara tabel, yang mana isinya juga poin-poinnya aja di tabel itu ya. Nah, di bawahnya itu ada penjelasannya. Gitu. Dan yang B, teman-teman, perencanaan strategi. Ya kan? Ini saya ingin reminder saja karena pengalaman tahun lalu biasanya banyak yang miss untuk ini, ya kan? Nah, teman-teman nih, dalam kurungnya bisa dibaca kan? Jadi pokoknya itu semua rencana strategi yang kalian ajukan itu memang benar-benar harus terukur, jelas, valid lah, kalau lebih seperti itu. Nah, ditambah dengan bukti-bukti yang mendukung itu gitu. Seperti kayak misalnya kalian punya gambar, ya kan? Kalian punya screenshot, kalian punya foto, link dan sebagainya. Sebagai contoh nih, di perencanaan kalian ingin membantu UMKM untuk merubah packaging-nya. Let's say seperti itu. Otomatis di situ juga kalian memberikan contoh desainnya. Desain packaging-nya nanti seperti apa. Nah, nanti di bab 4 baru tuh foto packaging udah jadi gitu. Jadi ini penting teman-teman karena akan diuji atau akan dilihat terukur nggak nih perencanaannya, muluk-muluk nggak, achievable nggak, bisa dicapai nggak. Nah makanya bab 3 sama bab 4 itu ada link lah, ada kesinambungan di situ. Tambah catatan terakhir, tidak masalah pembahasan itu tidak membahas semua rencana strategi. Misalnya rencana strategi kalian ada 5, pembahasan implementasinya ada 3 nggak masalah juga. Tapi kalau 5 juga bagus juga, nggak masalah juga. Yang penting adalah poin saya ya, efektivitas dan juga legacy yang kalian tinggalkan. Contoh nih, daripada kalian mengajukan 10 strategi dan implementasi 10 strategi, tapi itu hanya menjangkau permukaan, itu menurut saya kurang begitu oke ya. Lebih baik 3, strateginya 3 dan informasinya 3, tapi 3 ini benar-benar memecahkan masalah yang apa ya, yang ruwet atau paling penting gitu. Makanya emang di awal-awal ini saya sering apa ya, bisa dibilang kita kalau bisa diskusi terus terkait dengan ini nih. Karena nanti kalau udah jalan udah enak teman-teman, udah santai. Kalau kalian udah kita udah satu frekuensi, satu visi ini, misalnya ya. Nanti pas pendampingan tuh udah apa ya? Itu udah jalan aja. Nanti tinggal ditulis dalam bentuk laporan, diperbaharui ya, dan sebagainya udah beres sebenarnya. Cuman di awal-awal ini yang sebenarnya harus kita samakan nih frekuensinya. Karena kalau enggak nanti saya khawatir ada beberapa miss di output yang nanti kalian kerjakan. Nah, terakhir nih sebelum penutup ya, nanti implementasi strategi nih teman-teman. Ini ya kita pahami bersama. Jadi di bab 4 ini ya pelaksanaan strateginya kan. Gitu. Kembali lagi nih, rencana strategi kalian ada 5, terus implementasinya ada 3, nggak masalah. Yang penting concern saya adalah tolong itu benar-benar memecahkan masalah UMKM. Ya kan? Dapatnya dari mana? Tadi dari diskusi dengan owner atau orang kepercayaan, dan juga kalian bisa main ke lokasinya. Karena siapa tahu dapat inspirasi gitu kan. Nah, selanjutnya teman-teman, membuat dokumentasi video proses pelaksanaan. Ini contoh nih, contoh. Kalian misalnya
eh, ingin membuatkan ini ya, apa namanya, medsos untuk UMKM. Let's say medsosnya adalah TikTok misalnya. Nah, di situ Kak, di video ini ya, ada tim kalian, kelompok kalian, plus ada ownernya. Di situ ngobrol, nanti terlihat di video itu ada handphone atau laptop gitu, kalian membuka TikTok, kemudian ownernya diberikan pemahaman atau step by step-nya. Kayak gitu teman-teman. Jadi pokoknya di pembahasan ini, itu ditambah dengan bukti video, proses pelaksanaan. Contohnya, itu setelah pembuatan TikTok, let's say, kalian mau membantu mereka pembuatan laporan keuangan. Misalnya dengan aplikasi ya, misalnya aplikasi buku kas, misalnya. Ya kalian di situ juga sama, sharing dengan diskusi dengan owner, kemudian diberitahukan cara-caranya, di videoin. Udah. Gitu. Nah, nanti video itu diupload di YouTube. Untuk yang 4 itu. Terakhir, kesimpulan saran rekomendasi itu umum ya. Itu umum teman. Gimana? Itu aja mungkin dari saya ya. Hasil rapat kemarin yang bisa saya sampaikan. Oh ya, insya Allah semua UMKM yang lanjutkan udah oke, udah di ACC. Jadi kalian bisa lanjut. Gitu. Nanti ada update apapun saya akan share di grup. Gimana? Ada pertanyaan, teman-teman? Nanti kita tutup kelasnya. Ini bayangan saya. Nanti mungkin pertemuan ke 5 ya. 5. Mungkin pertemuan 7, 8, 9 atau 8, 9, 10 itu mungkin bakalan kosong ya. Artinya nggak ada Zoom lah paling. Hanya diskusi aja. Karena ini awal-awal saya sering Zoom aja teman-teman biar kita satu frekuensi aja. Ya. Gimana? Ada pertanyaan? Nggak ada. Cukup dulu, Pak. Oh, cukup. Ya udah. Paling itu dulu teman-teman ya untuk pertemuan kali ini. Feel free nanti kalau ada pertanyaan atau apapun kita diskusi. Bisa via Zoom minggu depan atau nanti bisa via Japri juga nggak masalah. Oke. Sekali lagi terima kasih teman-teman telah berkenan ya hadir di kelas ini di pertemuan kelima. Mohon maaf atas segala hilaf dan tetap semangat. Yang selanjutnya adalah kita kuliah ini khususnya ya berbuat baik lah ya untuk masyarakat dalam bentuk tadi ya pendampingan UMKM yang ingin kalian dampingi. Jadi saya ingin meluruskannya juga bahwa kita di sini insya Allah ya ada pahalanya banyak di situ. Gitu karena membantu usaha-usaha mereka biar lebih maju, lebih berkembang, itu kan juga positif banget insya Allah. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. End meeting. Terima kasih, Pak.